Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu via Zoom, tentunya dalam kondisi yang sehat, Bapak Ibu semuanya, dalam kondisi yang luang dan insya Allah siap untuk menerima ilmu, siap untuk belajar, dan tentunya itu menjadi nikmat yang harus selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu dari pengurus Yayasan Salman Al-Farisi Jogja, Bapak Ibu pimpinan, ketua yayasan, para direktur, para manajer, dan juga Bapak Ibu kepala lembaga TK1, TK2, PAUD 3, kemudian SD1, SD2, dan SMP IT Salman Al-Farisi Jogja. Dan juga Bapak Ibu guru, wali kelas, Bapak Ibu karyawan, dan juga staf di masing-masing lini, Bapak Ibu relawan Pundi Surga yang juga insya Allah senantiasa diberkahi dan juga dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat bertirakan salam, marilah tak lupa juga senantiasa kita haturkan kepada beliau uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya senantiasa kita nantikan syafaat dan juga pertolongannya fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, juga kepada Mbak Warnitis yang alhamdulillah ini sudah bergabung kepada kami di Zoom sharing relawan 2. Kemarin yang pertama kita sudah dengan Pak Eko dari Gudang Zakat. Nah, mungkin sedikit prolog Mbak Warnitis, acara sharing ini kami adakan sebagai salah satu ikhtiar untuk memberikan amunisi atau memberikan charging untuk para guru, karyawan, staf, pimpinan, semua yang ada di Yayasan Salman maupun di Pundi Surga, termasuk relawan juga, untuk mempersiapkan nantinya optimalisasi pengumpulan dan juga pendayagunaan ZIS dan DSKL di bulan Ramadan. Karena di bulan-bulan Ramadan ini seperti yang kita tahu sebagai lembaga LAS ini menjadi bulan yang luar biasa nanti akan banyak sekali kita menerima ZIS dan juga dana sosial keagamaan lainnya. Nah, untuk itu agar optimal dan juga nanti pengelolaan dan juga pemberdayaannya itu bisa maksimal, maka di sini kami mohon izin untuk ngangsu ilmu dari pemateri-pemateri yang sudah kami minta, karena panjenengan, Mbak Warnitis, kemudian Ustadz Eko sebelumnya itu kan yang sudah berpengalaman. Nanti kami mohon untuk sharingnya bagaimana untuk bisa sukses dan juga optimal dalam memenuhi target. Pada malam hari ini temanya adalah sukses untuk memenuhi target ZIS di bulan Ramadan. Jadi sedikit mungkin Mbak Warnitis kami sampaikan juga, kami di Salman maupun di Pundi Surga ini masing-masing punya target. Nah, untuk para pimpinan, untuk para pengurus yayasan itu ada targetan yaitu 100 juta di bulan Ramadan ini. Dalam 1 bulan, berarti bulan Ramadan itu 100 juta. Kemudian untuk para direktur itu 50 juta. Kemudian untuk para manajer kemudian manajer itu 25 juta. Kemudian untuk kepala sekolah itu 10 juta. Kemudian wali kelas itu 5 juta, dan untuk guru, karyawan, dan juga staf itu 2 juta. Nah, ini tentunya menjadi angka target yang memang sudah
ya sudah kita target nanti jumlahnya 1,5 M dalam waktu 1 bulan ini. Nah, ini tentunya kami yang mungkin masih perlu sharing ilmu bagaimana caranya, strateginya untuk bisa meng-closing, untuk berkomunikasi dengan para donatur, baik donatur yang ada di person, donatur secara person to person, ataupun dari person ke perusahaan ataupun ke lembaga yang nantinya akan kita ajukan proposal, baik proposal ataupun permintaan untuk bisa membayar ZIS dan juga DSKL-nya di Bundi Surga. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin sedikit pengantarnya dari saya. Langsung saja kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya serahkan kepada Mbak Warnitis, izinkan saya membacakan beberapa data atau kurikulum vitae CV dari Mbak Warnitis. Nama beliau Mbak Warnitis S. Hud, sarjana tahanan ya. Kemudian tempat tanggal lahir di Pekalongan 16 November 1985. Untuk alamat sekarang di Kajorwetan RT 1 Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Wah, Insya Allah. Pendidikan S1, kemudian amanah saat ini beliau merupakan branch manager Rumah Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 sampai sekarang. Kepala cabang ya. Mbak Wanitis bisa disebut dengan kepala cabang ya, kepala cabang wilayah ya, Rumah Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian selain beliau sebagai branch manager Rumah Zakat, beliau juga ketua FOS Forum Zakat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ketua forum di CSR atau TSLP Kota Yogyakarta. Kontak beliau di nomor HP atau WA di 0896 193 44 300, 0896 1934 4300. Email beliau warnitis@gmail.com. Status beliau sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 anak. Nah, mungkin itu sedikit dari CV beliau, nanti mungkin lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Mbak Warnitis langsung. Monggo Bapak Ibu semuanya kita luruskan niat. Pada malam hari ini merupakan salah satu ikhtiar, semata-mata kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan catatannya, yang perlu dicatat silahkan dicatat, nanti yang perlu didiskusikan bisa langsung raise hand setelah materi selesai atau bisa melalui kolom chat. Langsung saja nggih Bapak Ibu semuanya, kepada beliau Mbak Warnitis, waktu dan juga room Zoom saya persilahkan. Sumangga. Ya, terima kasih matur sangat Pak Ken atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Ustadzah ya, keluarga besar Pundi Surga ya, keluarga besar Pundi Surga ya, ini berarti ya, bukan Salman Al-Farisi ya, keluarga besar Pundi Surga, segenap karyawan, kemudian Bapak Ibu Ustadzah ya, guru, serta pengurus yayasan yang kami hormati. Alhamdulillah senang sekali bisa bersilaturahmi ya, meskipun melalui online, dan insya Allah semoga malam hari ini bisa menjadi wasilah ya bagi kita semuanya untuk saling belajar. Ini saya juga dalam rangka belajar juga nanti dari Bapak Ibu Ustadzah semuanya, Bapak Ibu guru dan
kawan-kawan semuanya. Sebelumnya kemarin di beberapa waktu yang lalu ya dikontak kalian Pak Ken untuk berbagi. Jadi sekali lagi ini bukan dalam rangka apa ya mengguru gitu ya, tapi ini hanya berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman atas aktivitas kami gitu ya, aktivitas saya yang ya bisa dibilang sudah cukup lama gitu ya. Saya 13 tahun, meskipun 13 tahun itu sebenarnya baru ya, baru 13 tahun di lembaga amil zakat gitu. Dan semoga nanti dengan pengalaman yang pernah kita lalui, pernah kami lalui itu bisa menjadi sarana pembelajaran lah ya bagi kita semuanya gitu. Karena kami juga meskipun sudah lama dan setiap hari beraktivitas dengan hal-hal yang berkaitan dengan ZIS gitu ya, dengan aktivitas fundraising itu juga tetap harus terus mengupgrade gitu ya, karena secara prinsip ya namanya ilmu itu kan terus berkembang gitu. Ya jadi insya Allah malam hari ini temanya adalah sharing ya, sharing terkait dengan kegiatan apa ya ini nanti fundraising ya, lebih kepada fundraising atau apapun lah nanti yang bisa diambil ibroh atau pelajaran dari sharing malam hari ini. Saya izin berbagi slide nih. Ya, semoga sudah muncul ya. Sampun, Mbak. Saya slideshow dulu. Nah, ya. Jadi ini sederhana ya, judulnya sederhana, closing via WA gitu. Ini adalah bagian dari idealisme ya, idealisme kita dalam melakukan ajakan gitu ya, yang sifatnya persuasif gitu ya, mengajak orang lain. Satu hal yang kemudian perlu kita garis bawahi adalah ketika kita menjadi fundraiser atau marketer gitu ya, atau relawan fundraising sebuah lembaga gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita mengajak pada sebuah kebaikan gitu. Jadi kita adalah agen kebaikan gitu. Jadi ini yang kemudian harus membawa diri kita untuk menjadi bekal percaya diri gitu. Kenapa tidak kayak gitu? Ini kan sama saja gitu ya, ketika misal mungkin ustadz-ustadzah yang mengajak gitu ya siswa-siswi anak-anak didiknya gitu ya belajar sholat misal seperti itu, belajar terkait dengan akhlak dan sebagainya, ya ini sama gitu ya, bagaimana agar masyarakat tersadar dan kemudian menunaikan sebagian dari kewajibannya gitu ya, dalam hal ini zakat gitu ya, atau menunaikan mal yang lainnya sedekah gitu atau infak gitu ya, yang tentu itu menjadi jalan kebaikan gitu bagi mereka, dan peran kita adalah menjadi jembatan gitu ya, menjadi perantara gitu, sehingga ya diharapkan bahwa ya kita juga bisa kecipratan pahala gitu ya, kebaikan dari apa yang dilakukan oleh donatur atau calon donatur atau muzaki kita. Nah, ini ya ada hal menarik dari apa yang akan kita alami. Ini biasanya akan ramai banget ketika mau Ramadan ya. Pasti Pak Ken juga mengadakan ini setahun sekali ya, dan hampir semua lembaga itu rata-rata seperti itu. Gitu. Jadi kita harus sama-sama menyamakan frekuensi dulu gitu ya. Kenapa sih kemudian ketika mau Ramadan kok ada kegiatan seperti ini? Kenapa kemudian tadi ya saya harus dibebani dititipi gitu ya, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang 5 juta, luar biasa gitu. Kenapanya dulu gitu ya, sehingga itu akan mendarah daging gitu ya, menjadi sesuatu yang menyatu dengan alam bawah sadar kita gitu. Nah, apalagi ya teman-teman semuanya itu nanti akan membawa nama, akan membawa baju sebuah lembaga zakat. Dalam hal ini Pundi Surga ya, alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan izin operasional legalitas dari Kementerian Agama, luar biasa ya, barakallah Pak Ken dan teman-teman Pundi Surga. Ini adalah tiket ya, tiket utama yang kemudian bisa melancarkan aktivitas teman-teman semuanya. Jadi kalau kemarin mungkin agak ragu gitu ya, atau hanya lingkup
internal mungkin ya, teman, saudara, atau mungkin nyuwun sewu yang ustadz-ustadzah hanya dari kalangan wali, murid gitu ya, ke depan akan jauh lebih luas cakupannya gitu ya. Jangkauannya, circle-nya akan jauh lebih lebar. Kenapa? Karena sudah dapat legalitas gitu. Jadi pede gitu ya ketika mau membawa nama lembaga gitu. Nah, yang pertama gitu ya, Ramadan ini momentum kita untuk mengembalikan kepercayaan publik ya. Pasca ujian yang melanda lembaga filantropi gitu ya. Nyun sewu ini slide saya videonya gerak-gerak ya. Saya tak tutup dulu ya. Nah, biar nggak mengganggu saya soalnya gerak-gerak. Ya, pasca ujian filantropi yang melanda hampir seluruh lembaga yang ada gitu ya, baik lembaga yang notabene nyuwun sewu swasta maupun pemerintah sekalipun gitu ya, sekali berbasnas itu turut terdampak gitu. Kaitannya apa? Kaitannya dengan kepercayaan publik. Gitu. Makanya dengan tadi ya mengantongi izin gitu ya yang menjadi tiket untuk teman-teman bisa all out gitu ya dalam melakukan publikasi, dalam melakukan apa ya ajakan, itu adalah bagian dari apa ya istilahnya momentum gitu ya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Gitu. Kita sudah berizin gitu, kita didampingi, kemudian ada apa istilahnya audit atau pengawasan dari Kementerian Agama langsung gitu, sehingga implementasinya jauh lebih terkontrol, jauh lebih terawasi dan bisa dibilang aman gitu ya, secara regulasi, secara syar'i gitu ya, secara NKRI seperti itu. Sehingga dengan tadi ya label baru gitu ya, tiket barunya Pundi Surga itu insya Allah harus menjadi sarana yang istilahnya kalau bahasa dagangnya penglaris gitu ya, karena memang sudah bebas gitu ya teman-teman, sudah jauh lebih mudah gitu. Yang kedua gitu ya, ini ada sedikit tambahan dari slide-nya Rumah Zakat. Teman-teman perlu apa ya istilahnya membuat why gitu ya. Artinya dengan semakin banyaknya yang bisa kita himpun, akan semakin banyak pula yang bisa kita salurkan, akan semakin banyak pula yang kemudian bisa kita bantu gitu. Jadi saya itu kalau berdoa gitu ya, ya Allah jika memang Engkau izinkan kami menjadi perantara kebaikan dari sekian juta calon penerima manfaat yang harus kita bantu gitu, maka izinkanlah kami untuk mencapai gitu apa yang menjadi target kami gitu. Jadi bukan kepada berapa 50 jutanya tadi ya, berapa 100 jutanya, tapi berapa yang kemudian bisa kita bantu dari uang 50 juta lagi. Berapa yang bisa kita bantu dari uang 100 juta tadi. Kuncinya ada di situ. Dan kemudian yang ketiga ya, Ramadan itu penghimpunannya 4 sampai 5 kali lipat bulan reguler. Ini hasil dari pengalaman kami ya yang ada di lembaga zakat gitu ya, bahwa momentum Ramadan gitu ya Allah sediakan untuk kita semuanya itu apa ya istilahnya, Allah itu seperti men-setting gitu ya, selama bulan Ramadan 30 hari katakanlah itu orang itu lebih mudah untuk tergerak berbuat baik, lebih mudah tergerak untuk berbagi gitu ya, lebih mudah tergerak untuk beramal gitu. Teman-teman bisa membuktikan. Nah, nanti Pak Ken juga bisa membuktikan gitu ya, kalau ibarat dibuat kurva gitu ya, itu biasanya puncaknya itu ada di Ramadan gitu ya. Kalau bulan-bulan yang lain misal flat gitu ya, ada di angka berapa ratus juta misal gitu. Ketika Ramadan gitu, bukan tidak mungkin gitu, apa yang menjadi target tadi gitu ya, sekian miliar gitu akan mudah gitu. Yang penting bagaimana kemudian kita mau bergerak atau tidak. Gitu, kuncinya di situ. Nah, kemudian yang keempat adalah Ramadan ini adalah jihad. Kenapa? Ya ini bagian dari momentum tadi gitu ya. Bukan kepada berapa yang kemudian bisa kita himpun, tapi ini adalah jihad kita untuk bisa membantu sesama. Jihad kita untuk bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu.
Dengan apa ya? Dengan apa yang kemudian bisa kita hindari. Seperti itu. Jadi kalau Ramadan gitu ya, biasa kan kita membuat targetan-targetan ya, amalan yaumiyah kita gitu. Misal mau khatam berapa kali gitu kan. Gerakan sedekah subuh gitu kan setiap hari non-stop gitu. Terus kemudian misal yang lain, targetan yang lain gitu ya, berbagi atau memberi buka puasa gitu ya dengan tetangga, dengan masjid di sekitar dan sebagainya gitu. Bukan tidak mungkin bahwa kita bisa memasukkan gitu capaian Ramadan saya tahun ini gitu ya, atau di Ramadan kali ini gitu saya harus menutup target gitu. Tadi ada yang 50 juta, ada yang 10 juta, 5 juta gitu. Itu harus dimasukkan ke target kita gitu. Karena ya itu apa ya, bagian dari salah satu ikhtiar kita, salah satu ladang amal bagi kita gitu ya, karena kita tidak tahu ya kebaikan mana yang kemudian akan mengantarkan kita ke surga. Bisa jadi bukan karena yang lain gitu, bisa jadi ya tadi menjadi perantara kebaikan bagi orang lain gitu ya, atau dipertemukan dengan mustahik yang dia dalam kondisi sangat membutuhkan, kemudian dipertemukan dengan teman-teman pun di surga, terus kemudian menjadi jalan melanjutkan kehidupan atau jalan hidayah bagi mereka gitu ya, kita tidak tahu. Yang penting adalah bagaimana kemudian kita menaruh tadi ya target-target azam kita kaitannya dengan momentum Ramadan ini. Gitu. Nah, kita masuk ke teknis ya, karena sebenarnya kuncinya di fundraising itu adalah do ya, jadi melakukan gitu ya. Melakukan apa yang kemudian sudah kita rencanakan. Tapi kalau rencana saja belum punya gitu, apa yang mau dilakukan gitu kan. Nah, semua pasti ada step-stepnya gitu ya. Nah, di Ramadan atau di aktivitas fundraising itu tidak terlepas dari yang namanya calon donatur baru dan donatur existing. Gitu. Jadi saya seringkali biasanya kan suka ngisi ya kalau mau Ramadan gini itu suka ngisi teman-teman relawan gitu. Itu saya biasanya tanya ulang gitu ya. Masih ingat enggak dengan daftar donatur yang di closing ketika Ramadan tahun kemarin? Terus dicek riwayat WA, coba percakapannya kapan terakhir kali gitu ya, dan apa yang kemudian dipercakapkan atau yang dibahas gitu. Nah, ini bagian dari cara maintenance atau mengelola dan nanti ya melanjutkan untuk di closing lagi di tahun ini. Nah, kalau kita memulai gitu ya dari donatur baru gitu, apalagi ya pun di surga ini kan sudah punya ininya, sudah punya legalitas, sudah resmi gitu. Artinya ekspansi ke calon donatur baru ini harus kuat. Ya, tidak lagi hanya mengandalkan donatur existing, tidak lagi berdasarkan riwayat donatur sebelumnya, tapi harus expand ke calon donatur baru, ke donatur baru. Gitu. Karena teman-teman udah dapat tiket VIP-nya itu udah ada, jadi udah bebas. Gitu. Ini yang harus benar-benar diperkuat gitu di seluruh jaringan relawan di surga. Nah, bagaimana mendapatkannya gitu? Yang jelas kenali dulu gitu ya. Karena kalau nggak kenal, ya gimana kita mau melakukan komunikasi gitu ya. Nah, yang paling mudah gitu ya, adalah gunakan program referral. Referral ini sangat, apa ya, sangat efektif. Sejauh ini sangat efektif gitu ya. Kenapa? Karena referral ini biasanya ada key person yang kemudian menjadi referensi gitu. Oh, itu dari misal om saya gitu, atau kakak saya gitu, atau adik saya, atau saudara saya seperti itu. Nah, itu tingkat kepercayaannya jauh lebih mudah untuk kita dapatkan daripada yang memang grab benar-benar baru gitu. Nah, jadi ini bisa kita gunakan dari donatur-donatur existing gitu. Jadi kalau kemarin gitu ya kita sudah ngelis ulang gitu ya, melis ulang
donatur tahun sebelumnya yang pernah kita closing gitu, mereka kan pasti punya saudara, punya teman, punya lingkungan, punya lingkaran pergaulan yang kemudian bisa kita dekati gitu melalui referral ini. Bisa juga yang ketiga adalah menggunakan media sosial. Ini cukup umum dan cukup familiar gitu ya, aktivitas-aktivitas sosial media kita gitu ya, bisa kita perkuat untuk hal-hal yang produktif gitu ya. Ya, yang kulino jualan gitu ya, kali ini jualannya ZIS gitu ya, jualannya zakat, infak, sedekah gitu ya, atau jualannya program-program yang lainnya gitu. Yang kulino misal posting kegiatan keluarga gitu, ya kita sisipi gitu ya dengan postingan-postingan kaitannya dengan ajakan gitu. Karena apalagi sosial media ini teman-teman ketika sudah berhadapan dengan atau sudah mengantongi tadi ya tiket VIP dengan legalitas resmi gitu, sudah bebas gitu ya. Mau dibuat ADS sekalipun itu nggak masalah gitu ya. Karena sudah tidak ada batasan lagi, sudah nggak ada rasa takut dan khawatir dan sebagainya seperti itu. Jadi ini bisa dioptimalkan gitu ya. Kalau sebelumnya misal masih senyap-senyap gitu ya, masih sifatnya personal gitu ya, prospeknya personal gitu ya. Kali ini teman-teman Bapak Ibu bisa menggunakan sosial medianya untuk kemudian mengaktifasi ZIS atau melakukan ajakan. Terus yang keempat adalah dengan jalin partnership. Partnership ini sifatnya kemitraan. Pundi Surga punya ceruk yang sangat luar biasa gitu ya, jejaring yayasan, jejaring sekolah gitu. Itu menjadi bagian dari partner yang kemudian bisa dijadikan sebagai mitra seperti itu. Bisa dijadikan sebagai mitra yang itu bisa menggrab jejaring yang ada di mitranya tersebut. Gitu. Itu skema yang dilakukan dengan partnership. Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah brand activation gitu ya, atau melakukan event gitu ya, bisa dengan konser amal gitu ya, kemudian bisa dengan kegiatan kajian gitu ya, mendatangkan pengisi ustadz atau syekh seperti itu yang kemudian itu bisa menjadi sarana gitu ya untuk mendapatkan donatur baru. Itu karena biasanya kan pesertanya umum ya, umum yang bisa jadi mungkin belum mengenal gitu ya lembaga kita, sehingga ini menjadi wasilah untuk bisa menunjukkan gitu ya siapa kita gitu, siapa lembaga zakat dalam hal ini Pundi Surga. Gitu. Kemudian via advertising gitu ya, iklan gitu ya, kegiatan yang sifatnya hiburan gitu ya, atau sifatnya ADS lah ya, iklan di sosial media atau biasanya di Google gitu ya. Nah, itu bisa dioptimalkan. Nah, kemudian yang kedua bagaimana mempertahankan donatur lama gitu ya. Nah, ini kembali gitu ya tadi coba di list ulang gitu ya yang sudah pernah closing di tahun sebelumnya gitu ya, di Ramadan kemarin gitu ya, siapa-siapa saja gitu, sehingga nanti kemudian bisa di list ulang, kemudian bisa di prospek atau dijalin komunikasi lagi. Apalagi kalau misal selama ini jarang komunikasi gitu ya, atau komunikasinya mungkin untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya gitu ya dengan ajakan atau dengan edukasi terkait dengan ZIS gitu. Nah, bisa diingat lagi gitu ya, dulu udah pernah dikasih kwitansi belum ya? Atau modal percaya gitu. Saya nitip ya, ditransfer kayak gitu, terus kemudian udah selesai gitu, target tertutup gitu ya. Nah, tapi coba diingat lagi gitu, progres apa atau laporan apa yang sudah pernah kita kasihkan kepada donatur yang sudah bertransaksi sebelumnya. Bisa yang Ramadan kemarin gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi PR-nya Pak Ken dan kawan-kawan di Pundi Surga gitu ya. Harus menyiapkan report gitu ya, minimal annual report yang itu bisa di-share gitu ya, via relawan untuk menjalin komunikasi lagi ke donatur-donatur lama atau yang sebelumnya di closing sama teman-teman relawan seperti itu. Sehingga
akan lebih menunjukkan profesionalitas sebagai lembaga. Yang kedua, lebih menunjukkan bahwa ya ini untuk membangun trust gitu ya. Oh, berarti memang ada gitu ya. Memang ada kegiatannya gitu. Memang dananya digunakan untuk program-program yang memang sifatnya kemaslahatan gitu, yaitu nanti disesuaikan gitu ya dengan program yang ada di lembaga atau les tersebut. Gitu. Terus kemudian yang ketiga lebih personal. Artinya apa? Jadi kadang gitu ya, kita berhubungan atau berkomunikasi dengan donatur kita gitu, hanya bab urusan transaksi, gitu. Bab urusan donasi. Gitu. Tapi kemudian kita lupa gitu, bagaimana membangun engagement gitu ya, membangun kedekatan secara emosional gitu. Jadi hubungan yang sifatnya apa ya? Informal ya, hubungan yang sifatnya informal gitu. Jadi itu akan lebih mudah untuk menjaga trust. Gitu. Karena seringkali gitu ya, donatur itu percaya pada person gitu. Kenapa percaya? Ya karena sudah kenal gitu. Nah, kenal itu dibangun dari mana? Ya dibangun dari engagement itu tadi gitu. Sehingga itu akan lebih mudah gitu untuk bertahan. Wis pokoknya aku wis kulino ning Pundi Surga misal sama Pak Ken atau sama siapa lagi yang saya kenal ya, sama Bu Lydia gitu. Saya kenalnya kalau Bu Lydia kok gitu. Ya sudah gitu. Jadi itu yang kemudian bisa menjadi salah satu kunci gitu ya untuk kemudian mempertahankan hubungan yang selama ini terjalin dan berikan pelayanan terbaik. Nanti ada beberapa contoh komunikasinya ya. Berikan layanan terbaik. Apa yang menjadi kebutuhan dari donatur atau muzaki gitu, sebisa mungkin itu bisa dipenuhi gitu. Karena kan begini ya, ketika misal teman-teman nanti di Ramadan gitu ya bergerak, teman-teman relawan dari misal para ustadz-ustadzah gitu ya, guru itu kan orang gitu ya, orang umum itu kan akan melihatnya ya Pak Ustadz atau Ustadzah ini adalah bagian dari relawannya Pundi Surga. Mereka orang luar itu tidak akan apa ya istilahnya mau ngertiin gitu kan statusnya seperti apa gitu. Yang tahu ya ketika kita menjadi relawan gitu ya, maka baju yang kita kenakan itu adalah baju lembaga tersebut gitu. Sehingga seluruh relawan itu adalah perwajahan dari lembaga tersebut gitu yang harapannya bisa memberikan sebuah layanan terbaik gitu untuk para muzaki gitu, atau para donatur. Nah, kemudian update informasi yang perlu diinfokan kepada donatur gitu. Nah, ini nanti bisa disiapkan gitu ya dari lembaga gitu. Pundi Surga nanti bisa menyiapkan semacam skrip gitu ya, atau model-model laporan yang kemudian itu bisa disampaikan gitu, sehingga tidak terputus gitu ya hubungannya gitu. Apalagi misal hanya menghubungi setahun sekali gitu ya, ketika Ramadan aja menyapa gitu ya. Seringnya biasanya kayak gini gitu ya, karena ada beberapa yang curhat gitu. Iki ngubungin ini Ramadan tok gitu. Ya karena memang ada gitu ya, memang ada gitu. Makanya tadi membangun engagement gitu ya, pelayanan yang terbaik itu perlu gitu dalam rangka agar mereka itu atau donatur itu tidak merasa dihubungi atau dikontak ketika kita butuh gitu. Nah itu jangan sampai gitu ya. Terus kemudian buat komunitas gitu ya, syukur-syukur kalau misal tadi misal ada kegiatan semacam apa ya kajian gitu ya atau parenting gitu ya, nah itu bisa menjadi bagian dari sarana untuk mengelola gitu ya atau menjaga tadi ya, menjaga atau ngopeni gitu ya donatur-donatur yang selama ini sudah berkontribusi melalui Pundi Surga seperti itu, sehingga kita tetap mempertahankan yang ada gitu ya, mempertahankan yang lama, tapi juga kita
grab atau cari yang baru gitu. Sehingga lembaga ini akan kecenderungannya adalah tumbuh gitu ya, bertumbuh terus gitu. Karena ketika sudah dapat kita openi, tapi kita tetap expand mencari yang baru seperti itu. Nah, how to-nya gitu ya, lebih ke teknis ini. Jadi kalau ini mungkin sepele gitu ya, sepele tapi ini harus dilakukan. Kenapa? Karena akan lebih mudah kita untuk melakukan kontrol ya, kontrol sejauh mana proses yang kita lakukan gitu. Dan ya proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu ya. Ketika kita sudah menjalankan proses ini dengan baik gitu ya, menyiapkan list prospek gitu. Katakanlah kalau misal ada yang sudah punya tabungan, misal tabungan dari mitra atau donatur yang sudah pernah closing sebelumnya gitu ya, dicatat ulang itu gitu ya. Terus kemudian siapa yang termasuk juga komunikasi apa yang akan dilakukan gitu. Jadi termasuk misal referral gitu. Oh Bu Iki dia ternyata ketua PKK misal. Nah, ketua PKK itu kan jaringannya banyak ya. Ketua PKK itu bulura ya berarti. Nah, bulura itu kan berarti punya masa gitu ya di bawahnya gitu ya. Nah, itu kan bisa menjadi sarana referral gitu yang kemudian bisa kita gunakan seperti itu. Nah, itu di list gitu. Jadi tidak hanya ngelis prospek, oh ya saya ingat lagi namanya siapa gitu. Tapi apa yang akan dilakukan dengan nama itu gitu. Setelah kita mengenali tadi ya hal-hal apa yang sekiranya bisa kita lakukan gitu untuk memperluas apa ya jaringan atau referral dari data yang sudah kita punya. Nah yang kedua know your product gitu ya, kuasai pemahaman tentang program atau produknya. Jadi ibarat kita mau dodolan gitu ya, ya kita tahu dulu gitu ya apa yang kita jual. Nah, ketika kita mau berjualan tentang ZIS gitu ya, ya minimal setidaknya kalau insya Allah kalau bab fikih ZIS, saya yakin teman-teman relawan ustadz-ustadzah pasti sudah cukup memiliki basic gitu terkait dengan ini. Tapi bagaimana dengan program-program yang ada di Pundi Surga gitu. Misal ketika saya zakat ke Pundi Surga itu jadi apa gitu. Nah, itu perlu digali gitu ya. Artinya perlu diketahui oleh seluruh relawan gitu, tahu programnya ada apa saja gitu ya. Entah itu misal program yatim, kemudian ada pemberdayaan ekonomi misal seperti itu atau yang lainnya gitu ya. Program pesantren tahfidz misal seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa digunakan gitu. Program untuk patungan untuk pembebasan lahan gitu atau pembangunan gedung atau masjid seperti itu. Nah, itu semuanya harus tahu gitu. Sehingga tidak bingung lagi gitu. Ada program apa saja gitu ya. Atau ketika saya zakat atau sedekah di Pundi Surga itu menjadi apa. Nah, terus memahami teknik penawarannya. Nah, ini nanti bab teknis ya. Bagaimana kemudian cara menawarkan dia yang baru gitu ya ke donatur baru dan ke donatur yang lama seperti itu. Nah, via WhatsApp gitu. Saya yakin hampir semua Bapak Ibu di sini sudah menggunakan WhatsApp yang itu dipakai untuk aktivitas atau komunikasi sehari-hari gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman kami juga gitu yang sudah kami lakukan gitu ya. Yang jelas kalau menjadi fundraiser gitu ya, kami yang ada di fundraising gitu ya, itu harus fast respon. Di kami itu kalau saya biasanya ke teman-teman, ke tim gitu ya, ke tim saya yang khususnya yang di fundraising gitu ya, delay membalas WA itu maksimal itu 5 menit. Jadi delay membalas WA itu maksimal 5 menit gitu ya. Itu sudah sebuah apa ya kayak aturan baku gitu. Karena apa? Ini dalam rangka untuk melatih tadi fast respon. Saya pernah kejadian soalnya pengalaman. Jadi begini, ada orang yang minta nomor WA. Minta nomor rekening gitu ya. Meniti saya mau minta nomor rekening rumah zakat dong gitu kan. Saya mau zakat sekalian. Ini pas lagi di ATM. Pas itu saya kebetulan lagi di jalan gitu ya, jadi tidak bisa merespon secara langsung gitu kan.
mungkin jeda 10 menit kayaknya, belum begitu lama kok. Baru saya balas gitu kan. Habis itu dibalas seperti ini, aduh Mbak maaf saya sudah nggak di ATM lagi gitu ya, besok lain kali ya. Nah ini kan jadi catatan gitu ya. Apa ya, bagaimana kemudian pas respon ini menjadi kunci gitu ya keberhasilan dari bagi seseorang itu untuk berdonasi gitu. Ya meskipun yang namanya menunaikan sebuah kewajiban atau berdonasi itu ketika Allah sudah menggerakkan hati itu mau dengan cara seperti apa ya tetap sampai gitu ya. Tapi bukan di situnya gitu, tapi bagaimana kemudian kita memberikan pelayanan terbaik gitu. Di mana donatur itu butuh, kita ada seperti itu ya. Nah, terus kemudian untuk komunikasi gitu ya. Salam pembuka gitu ya. Ini pasti gitu. Saya seringkali apa ya, membuka apalagi misal yang baru gitu ya. Salam kenal gitu ya. Salam kenal saya siapa dari mana kayak gitu. Nah, nanti teman-teman Bapak Ibu juga sama gitu ya. Intinya berani aja gitu ya, enggak izin gitulah ya, enggak malu gitu ya. Pede aja gitu. Perkara nanti dibalas atau tidak itu urusannya Gusti Allah gitu. Yang penting tugas kita adalah melakukan ikhtiar gitu ya. Kemudian menjawab setiap pertanyaan itu dengan jujur, dengan realistis, tidak menjadikan menjanjikan sesuatu yang berlebihan lah ya, intinya seperti itu. Misal program gitu ya, menjanjikan sesuatu yang wah kayak gitu, keberhasilan dan sebagainya gitu, tidak perlu gitu. Yang realistis saja disesuaikan dengan apa yang ada gitu ya. Kemudian pertanyaan balik gitu, artinya proaktif gitu ya. Jadi kalau di fundraising itu kita proaktif, apa yang kemudian bisa kita bantu. Misal minta A gitu ya, hanya saat ini belum ada, tawarkan B gitu. Jadi apa ya, sifatnya proaktif seperti itu. Termasuk memberi kesempatan gitu ya, donatur atau calon donatur untuk bertanya. Artinya mereka juga punya hak untuk tahu lebih gitu ya terkait dengan apa yang ada atau produk-produk atau apa yang ada di dalam lembaga kita. Apalagi ya sebagai sebuah lembaga amil zakat yang sudah go public gitu ya. Donatur atau masyarakat itu sekarang menjadi pengawas mereka itu. Jadi kalau kita di susunan kepengurusan atau yayasan atau sebuah kelas itu ada dewan pengawas gitu ya. Nah, pengawas kita itu juga ada satu lagi, yaitu masyarakat umum. Jadi mereka akan, apalagi saat ini gitu ya, dengan kejadian beruntun yang kemarin kami alami sebagai lembaga amil zakat atau lembaga filantropi itu, masyarakat semakin kritis gitu ya. Masyarakat itu banyak ingin tahunya gitu, sehingga ya kita harus melayani gitu. Nah, tentu ini nanti bisa disesuaikan gitu ya dengan standar jawaban yang bisa diberikan gitu. Sehingga tadi tidak kembali ke poin nomor 3 gitu ya, misal mengada-ada kayak gitu dan sebagainya. Nah itu disesuaikan saja gitu dengan kondisi yang ada gitu ya. Kemudian berikan product knowledge. Product knowledge itu artinya opsi program yang ada di kita tadi gitu ya. Apa saja yang kemudian bisa kita tawarkan. Gitu. Jadi misal tadi ya ada misal infak untuk anak yatim, terus kemudian tadi sedekah untuk program pesantren tahfidz misal seperti itu ya, apapun lah gitu yang ada di Pundi Surga gitu ya, itu disampaikan gitu sehingga masyarakat gitu ya atau calon donatur itu bisa memilih gitu mana yang kemudian mereka kecenderungi, mana yang kemudian mereka suka atau tertarik gitu. Karena semakin banyak pilihan gitu ya, potensi closingnya itu juga akan lebih besar gitu. Jadi bukan berarti enggak fokus, bukan gitu, tapi berikan opsi-opsi yang itu bisa menjadi pilihan yang bisa diambil dari calon donatur kita. Dan tetap bersikap ramah gitu. Apalagi via WA ya, via WA itu kan nggak kelihatan ya kita lagi marah atau kita lagi seneng sedih gitu ya, itu kan nggak tahu gitu ya. Nah makanya gunakan standar bahasa yang sama dalam artian
ya tetap dilayani gitu ya. Kalau banyak nanya ya tetap dijawab gitu secara terus-menerus gitu ya. Jangan kemudian terus didiamkan misal seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah alihkan obrolan. Ini maksudnya adalah membawa gitu ya. Jadi tugas kita itu adalah membawa calon donatur itu kepada apa yang kemudian kita lakukan. Gitu. Jadi mengalihkannya itu maksudnya di situ. Jadi ketika obrolannya itu mungkin kita berawal dari percakapan yang sifatnya informal, gitu, baru kita giring, gitu ya. Kita giring ke target kita, gitu. Bukan kemudian langsung nembak des gitu kan. Ya kalau udah kenal sih nggak masalah ya. Tapi kalau masih baru kayak gitu ya, kita awali dengan tadi program knowledge dulu, gitu ya. Dan jangan pernah memaksa. Misal saya sudah ke sini atau saya salurkan ke tetangga misal kayak gitu, atau ke saudara saya ini ada yang lebih membutuhkan misal seperti itu, ya sudah gitu. Yang penting secara edukasi syariatnya sudah dapat gitu, kita sudah punya tugas untuk mengedukasi secara syariat gitu, misal menghitungkan zakat atau edukasi, mengajak, menawarkan tadi program-program seperti itu. Kami sering menjumpai gitu, bahkan kemarin itu saya baru saja di kontak gitu salah satu kenalan gitu yang minta dihitungkan zakatnya gitu. Hitungkan zakatnya gitu, saya siapkan kalkulator zakat, saya hitungkan backup pakai Excel gitu, ketemu sekian des gitu kan. Nominalnya lumayan gitu. Saya sempat pede juga gitu kan, wah harus untuk closingan gede gitu. Nah ternyata beliau konsul gitu, Mbak, saya itu punya saudara yang kondisinya seperti ini, apakah bisa gitu kan? Ya kita awalnya memberikan edukasi gitu, keutamaan menyalurkan ZIS gitu ya, zakat, infak, sedekah melalui lembaga resmi itu seperti apa. Gitu. Tapi bagaimana kemudian ketika mereka dengan pendiriannya gitu ya, apa ya, akan maksudnya merasa bahwa oh ini jauh lebih tepat ketika saya salurkan langsung gitu. Ya sudah, nggak masalah gitu. Jangan kemudian memaksa gitu ya. Yang penting kita sudah menjalankan tugas sebagaimana kalau kami gitu ya diambil zakat untuk memberikan edukasi, memberikan apa ya istilahnya dalam tanda kutip petunjuk gitu ya untuk berapa yang kemudian harus dikeluarkan yang memang bukan menjadi haknya si donatur tersebut kayak gitu. Yang penting tetap jalin komunikasi dengan baik gitu ya. Jadi perkara nanti kemudian Allah menggerakkan njuk mikir terus dititipkan lewat lembaga saja kayak gitu, yaitu itu perkara kapan Allah mengabulkan saja gitu ya. Tapi tugas kita untuk melakukan edukasi itu lakukan secara terus-menerus seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih di akhir chat ya, baik itu donasi ataupun tidak gitu. Bukan karena njuk enggak donasi njuk terus dinengke gitu ya. Kalau misalnya enggak jadi closing gitu ya dinengke ya enggak gitu. Tetap ucapkan terima kasih dan didoakan gitu. Terima kasih Bu, oh ya Bu, semoga dimudahkan dan sebagainya seperti itu. Jadi tetap gunakan standar yang sama dalam artian mau closing atau tidak gitu ya, perlakukan dengan perlakuan yang sama. Nah ini contohnya gitu ya, ini misalnya nanti ini lebih kepada teknis aja sih ya, karena nanti yang namanya bahasa itu kan kadang masing-masing orang itu kan berbeda ya, masing-masing wilayah daerah itu juga berbeda-beda. Di kota sama di desa gitu ya, itu juga berbeda. Gitu. Termasuk juga cara penyampaian gitu itu juga akan berbeda. Tapi secara prinsip adalah bagaimana kemudian kita memberikan edukasi sekomplit mungkin, memberikan edukasi selengkap mungkin gitu ya, agar si donatur itu terbayang gitu ya, terbayang dengan apa yang akan dia pilih gitu ya, terbayang dengan apa yang akan dia minati gitu ya dari program-program yang kita tawarkan seperti itu, sehingga itu akan lebih memudahkan dan memberikan banyak pilihan. Gitu. Ini contoh
prospek yang kemudian kita lakukan untuk program Ramadan misalnya. Ini khusus yang program Ramadan. Tapi kalau misal yang lain nanti bisa disesuaikan gitu ya. Ini misal baru gitu ya, calon seperti itu calon. Dan ini ideal banget gitu ya. Seringkali kita jumpai gitu, nanya gitu, habis itu nggak plong gitu ya, nggak ada kelanjutan lagi, itu juga banyak kayak gitu. Tapi yang penting adalah memberikan penjelasan sedetail mungkin gitu ya, selengkap mungkin gitu ya. Kemudian memastikan dia juga tahu siapa kita gitu ya. Kecuali kalau misal itu nyuwun sewu HP admin gitu ya misal. Nah, itu biasanya bahasanya beda gitu. Tapi kalau personal gitu ya, person to person gitu ya, prospek baru gitu ya, pastikan tahu gitu ya. Beliau namanya siapa dan beliau tahu kita namanya siapa. Sehingga ini bisa menjadi sarana gitu ya bagi kita untuk tadi menggrab yang baru-baru gitu, dengan tetap mempertahankan atau menjalin yang apa ya selama ini sudah terhubung gitu. Dan yang perlu dipastikan lagi adalah tadi menginternalisasikan program-program yang ada di lembaga ke seluruh jajaran relawan gitu ya atau karyawan gitu ya, sehingga semua terpahamkan dan bisa tahu apa yang kemudian akan dilakukan dan apa yang kemudian akan dijual gitu, dijual dalam tanda kutip ya. Jadi kalau misal selama ini kita lebih banyak tadi mengandalkan dari yang existing gitu ya, karena misal faktor kedekatan gitu ya, misal faktor karena kenal dan sebagainya gitu, atau faktor kerabat kayak gitu. Nah, tahun ini teman-teman harus jauh lebih expand lagi gitu ya, karena sudah punya tiket VIP tadi gitu ya, sudah legal gitu ya, sudah resmi gitu. Jadi sudah bukan menjadi kendala lagi, termasuk meminta referral dari yang existing tadi gitu ya, yang sudah pernah atau sudah rutin gitu untuk memberikan referralnya. Karena ketika kita sudah berani gitu ya dengan wajah kita gitu ya, dalam hal ini wajah pun di surga gitu ya, sudah legal gitu, ya udah pede aja gitu ya. Tinggal kita mau atau tidak gitu ya. Mau apa ya istilahnya kendel atau tidak gitu ya. Sehingga ini yang kemudian nanti jadi bekal kita untuk grow gitu ya, untuk tumbuh gitu ya. Jadi mempertahankan yang ada, kemudian menggrab atau mencari yang baru seperti itu. Jadi ini ya beberapa sedikit pengalaman gitu yang selama ini kami lakukan, sehingga harapannya nanti bisa diimplementasikan atau diambil secuplik-secuplik gitu yang bisa dilakukan sama Bapak Ibu semuanya, sama para ustadz-ustadzah. Dan saya yakin gitu ya, Pundi Surga punya potensi yang sangat besar gitu ya, karena sudah punya basis komunitas yang ada gitu, sehingga tinggal memperluas saja gitu dengan tiket yang sudah dimiliki. Gitu nggih, insya Allah ini yang lain isinya contoh-contoh semuanya. Nanti semoga bisa diambil ibrohnya dan bisa sama-sama belajar ya kita, dan bisa memenuhi gitu ya apa yang menjadi target atau amanah Pundi Surga di Ramadan tahun ini gitu, atau di tahun 2023 ini secara umum gitu nggih. Semoga dimudahkan ya Bapak Ibu semuanya, sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga ada hal-hal baik yang bisa dimanfaatkan atau diambil pelajarannya, dan monggo kalau sekiranya mau berbagi gitu ya atau sharing, sehingga kami nanti juga bisa saling belajar. Begitu guys, insya Allah. Matur suwun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mbak Warnitis, jazakillahu khairan, sudah memberikan sharing kepada kita semua terkait tentang strategi bagaimana untuk closing kepada donatur
via WhatsApp tadi juga strategi-strategi mengelola donatur yang sudah exiting ataupun yang akan kita bidik yang baru seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu semuanya, kita buka sesi diskusi, sesi sharing ya. Jika ada yang mau di-sharingkan, ada yang mau ditanyakan terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Warnitis, kami persilahkan. Mungkin kalau mau bertanya langsung bisa raise hand biar saya tahu Bu Sinten atau Pak Sinten yang mau bertanya langsung, nanti akan saya spotlight supaya bisa bertanya langsung. Atau kalau misalnya mau dibacakan bisa ditulis melalui kolom chat yang ada di Zoom seperti itu. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan bagi yang mau berdiskusi atau untuk pertanyaan dipersilahkan. Saya bisa masuk Pak Ken. Monggo Bu Binti. Okay. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya pada Mbak Nitis atas ilmu dan pengalamannya yang luar biasa gitu ya. Kita jadi termotivasi ini untuk bisa banyak belajar. Tadi sedikit pengalaman yang mungkin juga pernah kita alami begitu ya Mbak Nitis. Jadi kita coba silaturahim untuk minta yang mengajukan gitu ya. Ternyata ada beberapa yang memberikannya itu kepada personal langsung gitu. Jadi misalnya di situ ada janda gitu ya. Beberapa itu ngasihnya langsung ke ibu tersebut begitu. Jadi ibu itu ini dapatnya menumpuk itu ya dari banyak orang gitu. Nah, kalau tadi disampaikan Mbak Nitis, ya sudahlah kita nggak usah maksa gitu ya. Nah, kalau seperti itu apakah perlu ada edukasi gitu atau ya dibiarkan saja begitu Mbak Nitis? Karena kan banyak ya di sekitar kita orang yang masih seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Nitis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, langsung mawon Mbak. Oh, langsung mawon nggih. Ya. Biar nggak lupa. Enggak saya lupa. Jadi memang ini Bu, proses dalam istilahnya menjalin komunikasi dan mengedukasi muzaki atau calon muzaki itu memang panjang gitu ya. Jadi kami pun juga tidak instan dalam artian ya banyak tantangannya gitu ya. Yang awalnya kemudian menyalurkan sendiri, terus kita edukasi gitu ya, terus lewat kita gitu ya. Habis itu ada kondisi kecewa dan sebagainya, terus melanjutkan sendiri lagi, itu juga banyak gitu. Tapi secara prinsip begini Bu, yang terpenting adalah dari kitanya dulu ya, dari kitanya dulu itu pede dulu. Pede dalam artian apa? Pede membawa benefit apa yang kemudian didapatkan ketika menyalurkan dana melalui lembaga amil zakat. Gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi kita perkuat dulu itu di kita. Artinya kita satu suara sehingga itu akan lebih mudah untuk mengedukasi. Gitu. Meskipun memang ya itu perlu kita lakukan di awal. Gitu. Jadi atau misal kayak Pundi Surga bisa mengeluarkan poster gitu ya, poster benefit menunaikan zakat melalui lembaga resmi misal seperti itu. Itu apa? Yang pertama jelas secara niat lebih terjaga. Kenapa? Karena kita tidak ketemu langsung dengan mustahiknya, gitu ya. Yang namanya ujian riya itu kan, subhanallah ya, nggak tahu gitu ya. Ujian keikhlasan itu kan kita nggak tahu celahnya di mana gitu ya. Setan menggoda kita gitu. Awalnya kita niatnya ikhlas, terus kemudian melihat sosok gitu, terus ada yang ngalem tunjuk, terus kemudian berubah gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari benefit. Kita menjaga niat dari si muzaki itu. Yang pertama. Yang kedua,
Kenapa kemudian melalui sebuah lembaga amil zakat atau lembaga resmi ada program yang jelas gitu. Jadi ketika pun misal kita memberikan sesuatu, sama-sama memberikan gitu ya, sejumlah dana santunan atau misal dalam bentuk bingkisan sembako atau seperti itu, lewat lembaga zakat itu terkontrol dalam artian gini, untuk menghindari atau mencegah adanya penumpukan di satu mustahik, satu penerima manfaat. Karena kan kita tidak tahu ya mustahik itu apakah jujur atau tidak gitu. Apalagi misal ada mustahik yang goliane wae aku bisa entuk oke gitu kan. Kayaknya kok jarang ya. Atau mungkin belum ketemu gitu yang seperti itu. Nah, itu dalam rangka tadi menjaga pemerataan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga gitu, ada edukasi secara berkala ke mustahik itu dalam artian apalagi yang misal masih usianya produktif gitu ya, kita tidak membiarkan dia menjadi mustahik abadi gitu. Pasti ada sebuah edukasi yang kemudian bisa kita berikan, kita lembaga zakat ya dalam hal ini, untuk kemudian mereka bisa bangkit, bisa mandiri, dan saya itu nggak harus seperti ini terus gitu. Karena banyak gitu ya, masyarakat masih banyak di sekitar kita, masyarakat itu yang menikmati jadi mustahik. Dalam rangka ya itu tadi ngarep gitu ya, ngarep biar untuk bantuan terus seperti itu. Itu banyak masih kita jumpai kondisi di lapangan masih seperti itu. Sehingga edukasi ini yang kemudian perlu terus kita lakukan. Perkara nanti dia mau atau tidak gitu ya. Yang penting kita sudah memberikan edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya gitu ya, dia itu sudah mulai tidak nyaman gitu ya. Ini kok oyak-oyak banget sih gitu ya. Ya sudah gitu ya. Jangan kita paksa gitu. Karena nanti biasanya dia akan apa ya, kayak memblacklist gitu loh Bu. Ya, kayak memblacklist pengalaman kayak memblacklist gitu. Jadi makanya ya sudah biarkan saja. Biasanya gitu ya, kecenderungannya secara bertahap, meskipun dia tidak mengalihkan secara langsung, biasanya akan dibagi. Jadi kalau misalnya dia punya 1 juta gitu ya, biasanya sebagian separuh akan dikasihkan ke secara langsung, separuh lagi akan dikasihkan melalui lembaga. Itu yang sudah mulai ini ya, tersibuk gitu ya dengan edukasi kita gitu. Tapi yang penting adalah tugas utama kita tadi ya melakukan edukasi terkait dengan benefit yang bisa didapatkan ketika menyalurkan melalui lembaga. Dan yang terpenting lagi adalah ini, syukur kalau misal lembaga bisa memfasilitasi ya. Jadi kita seringkali berhadapan begini, saya mau nitip gitu ya lewat lembaga gitu ya, tapi nanti minta tolong salurkan ke si A, si B, si C kayak gitu, nunjuk gitu si donaturnya itu nunjuk. Nah kita tawarkan selama itu masih terjangkau, insya Allah kita bantu Bu. Gitu. Kita bantu. Jadi tidak si ibunya langsung ke mustahiknya itu tidak gitu. Tetap sampai ke mustahik tersebut yang ditunjuk gitu, tapi melalui kita. Nah itu bisa, itu namanya zakat muqayyad gitu ya. Artinya terikat gitu, terikat penerima manfaatnya itu sudah diangkatkan oleh pihak donatur. Nah itu juga bisa atau dibenarkan gitu dalam manajemen lembaga zakat itu diperbolehkan seperti itu. Selama memang dia masuk dalam kategori yang memang berhak menerima dana zakat kalau itu zakat. Atau kalau sedekah ya insya Allah itu jauh lebih fleksibel. Makatan Bu Binti. Siap Mbak Titi, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Matur nuwun Mbak Nitis sudah dibantu menjawab terkait tentang tadi sharing dari Bu Binti atau pertanyaan dari Bu Binti. Nah ini nanti juga harapannya teman-teman semua juga bisa mengaplikasikan dalam target-targetnya kepada donatur-donaturnya. Nah insya Allah juga nanti kami akan memfasilitasi dari Bundi Surga seperti yang tadi dikatakan Mbak Warnitis, kita insya Allah juga nanti akan membuat terkait keunggulan atau benefit kenapa kok harus lewat lembaga, apa benefitnya seperti itu. Nah insya Allah nanti kita juga akan persiapkan untuk
amunisi dari Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Nah, seperti itu nggih, Bu Binti dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Matur nuwun sangat. Monggo yang selanjutnya Bapak Ibu, jika ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan terkait tentang strategi bisa closing kepada donatur baik yang sudah eksis ataupun donatur yang baru seperti itu. Monggo. Mau bertanya langsung atau sharing langsung bisa raise hand atau langsung saya Pak Ken gitu, atau bisa ditulis di kolom chat di kolom Zoom-nya. Oh iya, mungkin sambil menunggu yang lainnya Mbak Wanitis izin juga saya mau sharing ini, mau bertanya juga kaitannya dengan kita kepada donatur yang sifatnya lembaga. Nah, ini kan ya karena izin tadi ya istilahnya itu sudah menjadi tiket VVIP lah buat Pundi Surga. Nah, artinya kan kita di Pundi Surga juga harus mulai berekspansi dari segi sumbernya. Nah, mungkin kalau dulu sebelum kita memiliki izin kita memang sudah menggarap di sumber yang ada di internal, baik itu orang tua, ya person orang tua, wali murid, dan yang ada di lingkup pendidikan maupun di lingkup Yayasan Salman. Nah, itu sudah kita sebelum berizin pun kita sudah menggarap, tapi mungkin akan kita maksimalkan lagi ketika kita sudah memiliki tiket VVIP lagi. Nah, itu untuk person. Nah, untuk kaitannya kepada lembaga. Nah, ini ternyata dari orang tua murid yang ada di Salman itu, secara person pun juga mereka banyak yang memiliki usaha seperti itu. Nah, jadi dari data-data yang beberapa data yang masuk di Pundi Surga itu ada wali murid yang dia punya lembaga berusaha, ya lembaga bisa berupa lembaga pelayanan yang memang itu sudah wajib kena zakat sebenarnya. Kemudian ada sebuah perusahaan percetakan itu. Nah, itu juga omsetnya beliau itu kalau dihitung-hitung memang sudah harus wajib seperti itu, sudah memenuhi nisabnya, nah seperti itu. Dan banyak lagi seperti itu. Nah, kan tetapi sejauh ini memang kita belum maksimal dalam hal mengakses itu. Nah, mungkin boleh kita di-sharing tips-tipsnya ketika kita akan mulai masuk kepada donatur yang sifatnya kelembagaan atau di perusahaan seperti itu. Ya walaupun itu milik wali murid sendiri, tapi kan mungkin ada tahapan-tahapannya, mungkin ada SOP-nya atau seperti apa, sehingga nanti kita di Pundi Surga selaku pelaksana, selaku lembaga pun juga bisa mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu amunisi, administrasi dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Nitis boleh di-sharingkan seperti itu. Iya. Secara prinsip begini Pak. Jadi kalau sebagai lembaga zakat gitu ya, itu bukan hanya kita sebagai lembaga pengelola, bukan hanya sebagai lembaga pengelola dana ZIS dan DSKF, dana sosial keagamaan lainnya, tapi kita adalah sebagai lembaga jasa. Nah, lembaga jasa atau layanan. Artinya kita tidak hanya terima mateng tadi ya, misal saya mau nitip zakat dan sebagainya. Kita menyediakan layanan yang bisa kita berikan, yaitu layanan konsultasi. Entah itu konsultasi tentang zakat itu sendiri, karena masih banyak ya masyarakat yang belum teredukasi gitu ya. Zakat malnya, kemudian ya malnya aja itu banyak gitu ya, tabungan, kemudian emas tahunya juga hanya sekali ditunaikan gitu ya. Padahal ada kewajiban itu setiap tahun. Terus kemudian zakat dari aktivitas perdagangan gitu. Itu juga ada hitungannya tersendiri gitu. Nah, makanya tadi kita membuka layanan jasa menghitung dulu saja gitu, tidak langsung kita mentargetkan nek wis dihitung itu berarti lewat dhewe kayak gitu, karena ya tadi kalau kita udah GR duluan gitu ya, yang ada kita kecewa gitu biasanya,
olah meneh-meneh gitu wong kae paling yo ngitung kayak gitu baru nggak lewat. Jangan kayak gitu ya. Jadi kalau kita sudah menjadi lembaga zakat, maka kita adalah penyedia layanan, penyedia jasa, atau bahasa kerennya perusahaan di bidang jasa. Sehingga tadi bab edukasi, bab apa ya istilahnya konsultasi itu harus masuk di dalam aktivitas kita gitu. Itu yang pertama gitu. Sehingga kayak kami sering menghadapi gitu. Bahkan saya secara pribadi itu sering dibawain laporan keuangan gitu ya perusahaan gitu kan. Tahu-tahunya Mbak kita itu punya tetangga atau punya binaan atau punya karyawan yang masih seperti ini gitu ya, masih kekurangan, miskin dan sebagainya kayak gitu. Ya udah ujung-ujungnya disalurkan lagi oleh mereka gitu. Ya nggak masalah gitu ya. Yang penting tadi nilai edukasinya itu sudah kita dapatkan. Saya mengalami itu di satu perusahaan yang sama gitu ya. 3 tahun berturut-turut itu saya hanya sebagai konsultannya. Belas nggak closing gitu, jadi ibarat kata sales, ya Allah closing gitu. 3 tahun berturut-turut itu Ramadan, biasanya saya ngitungkan zakat perdagangannya. Secara nominal lumayan gede gitu ya, sampai 3 digit. Tapi ya itu tadi gitu, saya hanya sebagai konsultan, hanya sebagai tadi apa ya istilahnya konsultasi saja, layanan, membantu menghitungkan. Tapi di tahun keempat itu ya alhamdulillah gitu ya, ada titik terang gitu ya, dibagi ya meskipun nggak 100% gitu ya, nggak 100% tapi itu kemudian dibagi gitu. Mbak ini sebagian kita salurkan ke sini ya karena memang sudah kulino kayak gitu ya, udah kulino dapat kayak gitu. Nah baru sebagian nanti ini ke rumah zakat. Gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Itu yang kemudian tadi yang sudah digadang-gadang baru Allah kabulkan kayak gitu. Yang penting yang dipegang tadi utama adalah di bab edukasi dan konsultasi tadi ya, itu tolong benar-benar dibuka gitu sehingga kita tidak semata-mata tadi ya nadai dan mengelola itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menyiapkan secara kelembagaan program kolaborasi. Karena kadang gitu ya, perusahaan gitu atau unit usaha itu biasanya sudah punya pola. Aku biasanya nganake acara iki kayak gitu atau biasanya tak salurkan ke sini kayak gitu. Nah, ketika misal sudah berkonsultasi sama kita, programnya tetap bisa kita jalankan gitu melalui lembaga seperti itu. Jadi kita itu kayak semacam apa ya, IO lah ya, IO-nya perusahaan tersebut untuk menjalankan program yang selama ini jalan gitu. Jadi kita akan dapat dua, itu lewat kita. Yang kedua, programnya mereka yang selama ini juga tetap jalan. Artinya terfasilitasi gitu. Win-win solutionnya dapat antara lembaga zakat dengan si perusahaan itu. Biasanya kita cari jalan tengahnya seperti itu. Meskipun mungkin bisa jadi ya secara apa ya, secara 100% itu tidak goal dalam artian gini. Lah orang mlebu ning DPKP gitu ya. Yang idealitanya sebuah lembaga zakat itu kan begitu mereka pasrah masuk ke kita, itu kan bisa kita kelola untuk programnya kita gitu kan, yang sudah jalan selama ini. Tapi ya ada kalanya tadi kita memberikan porsi kemudahan atau fleksibilitas gitu ya dalam pengelolaan dana titipan itu tadi. Selama memang tadi ya secara verified calon penerima manfaat memang sudah terverifikasi sesuai dengan standar dari lembaga amil zakat gitu, secara tingkat ekonomi, kemampuan gitu ya, termasuk misal agama gitu ya, nyuwun sewu, karena apalagi khususnya dana zakat gitu ya, itu kan memang diprioritaskan untuk penerima manfaatnya itu kan muslim gitu ya, sehingga kadang misal di masyarakat taunya oh dia miskin gitu ya, tidak mampu gitu, tapi ternyata non muslim. Nah itu kan harus dikaji ulang seperti itu, dan kita bisa menjadi tadi ya konsultannya gitu kaitannya dengan verifikasi calon penerima manfaat seperti itu. Jadi dengan program kolaborasi ini itu menjadi jalan terakhir gitu ya untuk mendapatkan tadi ya win-win solution. Jadi mereka juga programnya tetap jalan, terus kemudian itu bisa melalui atau dititipkan melalui
kita gitu, atau melalui lembaga seperti itu. Begitu insya Allah Pak Ken sejauh ini kita lakukan. Oke, terima kasih Mbak Warnitis Jazakillahu khairan. Menjadi tambahan pengalaman ya untuk kita di Budi Surga yang memang selama ini kita belum sampai ke tahap itu, gitu. Belum sampai ke tahap menawarkan untuk menjadi semacam IO-nya, pelaksana programnya. Bahkan kita pun belum ini ya, belum baru mendata ini perusahaan milik wali murid ataupun yang di luar wali murid seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu tambahan untuk kita nanti bisa laksanakan di Ramadan ini. Nah, seperti itu. Kita memfasilitasi penyaluran dari perusahaan ataupun lembaga yang dimiliki, baik khususnya lembaga profit ya termasuknya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bu Tami, ini Bu Mardi Utami, izin bertanya, sekarang banyak lazis, bagaimana kiat menarik orang lebih memilih ke lazis Budi Surga? Oh, ini sepertinya mungkin Mbak Wanitis nanti ini bisa dijawab di kolom chat yang kiat untuk, karena izin bertanya sekarang banyak lazis, bagaimana kiat menarik supaya orang-orang lebih memilih ke lazis Budi Surga. Nah, mungkin nanti Mbak Wanitis bisa menjawab secara umum terkait tentang kiatnya untuk ke lembaga, dan nanti secara khusus saya akan menambahi seperti itu. Monggo, Mbak Wanitis dulu ini secara pertanyaannya umumnya. harusnya ditujukan ke Pak Ken Iya, ya, bukan ke saya. betul. Tapi nanti Mbak Wanitis bisa ini yang secara umumnya ke lembaga. Jadi kalau saya sih main analoginya begini, ini mungkin mayoritas Ustadz Ustadzah sekolah nggih. Nah, kita bisa analogikan ketika Bapak Ibu itu mempromokan sekolahnya masing-masing. Kenapa sih harus ke Salman Al Farisi gitu? Kan banyak tuh sekolah swasta lain di Jogja itu yang sangat ya bersaing lah kayak gitu. Nah, itu mungkin balik ke situ gitu ya. Jadi sama ketika kita memasarkan atau menawarkan orang itu untuk mensekolahkan anaknya di Salman Al Farisi. Gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya gitu. Jadi kalau saya kebetulan karena memang ini ya aktif di forum organisasi zakat, di mana di situ ada banyak organisasi zakat atau las ngumpul gitu ya. Yang perlu kami pegang gitu ya di selaku pemain di lembaga amil zakat adalah semakin banyak lembaga amil zakat gitu, maka ibarat kita menadai air hujan itu ember yang menjadi tampungan itu semakin banyak gitu. Sehingga kebermanfaatan yang bisa kita berikan ke masyarakat itu, kebermanfaatan yang bisa kita salurkan ke mustahik, ke umat itu jauh lebih banyak gitu. Sehingga ini mungkin sederhana, tapi ini penting untuk menjaga hati kita gitu. Dalam artian terus nggak ada istilah saing-saingan kayak gitu ya, tapi kita berfastabiqul khairat di sana gitu. Masing-masing punya tujuan kemuliaan, tujuan mulia yang diusung oleh masing-masing lembaga. Nah, sehingga ini akan tadi ya membersihkan hati kita dari istilah tadi ya saingan Allah ning kono dan sebagainya kayak gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berikan benefit ya, berikan benefit atau pembeda yang menjadi ciri khas apa namanya donatur itu memilih ke sebuah lembaga gitu. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Jadi kami itu banyak mengelola donatur itu yang dia berbagi ke beberapa lembaga, dan itu jujur memang berbagi ke beliau, maksudnya menyampaikan jujur. Baik tak bagi ya karo ning las iki kayak gitu. Jadi misal ada salah satu las yang dia fokus di tahfidz. Jadi menghasilkan para tahfidz gitu ya. Ya dia memang
si donatur tersebut punya apa ya istilahnya ada ketertarikan gitu ya bahwa untuk program tahfidz berarti saya milihnya ke A. Rumah zakat misal gitu ya fokusnya di pemberdayaan ekonomi pengentasan kemiskinan gitu kan. Saya akan milih ke rumah zakat. Gitu. Terus kemudian ada lagi gitu ya ke lembaga yang lain gitu yang dia apa ya banyak berperan kaitannya dengan edukasi kesehatan misal seperti itu. Nah itu masing-masing punya spesifikasi gitu. Nah, bagaimana kemudian cara menarik tadi adalah memiliki spesifikasi itu sehingga itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Gitu. Daya tarik tersendiri mungkin punya program banyak, tapi tonjolkan 1, 2 atau 3 maksimal 3 lah atau maksimal 2 program yang itu bisa menjadi apa ya magnet gitu ya bagi para donatur itu untuk kemudian masuk atau memilih ke sana seperti itu sehingga itu akan menjadi nanti akan terbentuk polanya tersendiri jadi ibarat kata ada lingkaran-lingkaran banyak gitu ya dengan warna yang beraneka ragam pasti lingkaran itu akan bertemu atau beririsan gitu ya beririsan tapi masing-masing lingkaran itu punya warna sendiri-sendiri gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan tadi ciri khas tadi gitu. Di samping tentu ya bab servis ya, bab layanan gitu karena tidak bisa dipungkiri gitu ya. Sesuatu yang tidak apa ya istilahnya orang jaluk we DKI kayak gitu ya. Jadi tadi bab kembali ke bab layanan atau servis tadi sebagai perusahaan jasa kayak gitu. Nah, wis di API kayak gitu orang itu kecenderungannya akan apalagi orang Jawa ya pekewoh gitu ya wis diawang ngitung dan sebagainya kok yo ke tempat lain kayak gitu itu kan kecenderungannya sangat kecil gitu untuk terjadi kayak gitu biasanya meskipun tadi kayak pengalaman saya 3 tahun berturut-turut ngitung ke zakat perdagangan yang nominalnya gede sampai 3 digit gitu ya baru tahun keempat gitu itu dibagi gitu sama rumah zakat tidak sepenuhnya gitu baru dibagi gitu mbak ini sebagian ya turai karek semene kayak gitu tak titipkan lewat lembaga seperti itu makanya tadi memberikan kebaikan-kebaikan yang bisa kita persembahkan atau layanan-layanan yang unbelievable gitu ya mungkin kalau di ilmu service itu yang tidak disangka-sangka gitu tapi bukan berarti memberikan servis berlebihan dalam artian misal semacam gift dan sebagainya itu biasanya donatur kurang berkenan gitu. Tapi lebih kepada layanan-layanan tadi gitu ya konsultasi gitu ya termasuk misal doa dan sebagainya kayak gitu menyediakan layanan bahkan misal di luar aktivitas pokok kita gitu kadang kan suka Mbak bisa nggak dibantu dicarikan ustadz gitu kan atau dicarikan pembicara nih kita lagi butuh untuk acara ini dan sebagainya gitu bisa jadi itu nggak sama sekali nggak ada hubungannya gitu kan nggak ada promo lembaga juga di situ gitu tapi kita memberikan tadi ya servis yang kemudian bisa kita lakukan gitu. Sehingga itu bisa menjadi daya tarik tersendiri yang akan menimbulkan loyalitas terhadap lembaga seperti itu. Jadi itu mungkin Pak secara umum deh. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Warnitis untuk pandangan secara umumnya dari Bu Tami tadi. Oke, laras Bu Tami, apa yang disampaikan oleh Mbak Warnitis tadi memang mungkin saya menambahin nanti lebih detailnya ke lembagaannya kenapa harus Pundi Surga walaupun banyak lazis yang tumbuh seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Warnitis semakin banyak tampungannya maka yang terserap pun juga akan semakin banyak karena memang potensi zakat di Indonesia sendiri itu setiap tahun terakhir 2022 itu sebesar 400 triliun sekian seperti itu. Nah, itu yang terserap baru beberapa puluh triliun saja, berapa puluh M atau bahkan ya saya kurang tahu. Itu dari data dari Basnas. Artinya apa? Artinya dengan munculnya lembaga amil zakat apalagi yang sudah berizin, yang sudah legal ini kan akan semakin banyak menyerap dana-dana zakat, kewajiban-kewajiban daripada muzaki, orang-orang yang memang harus mengeluarkan
supaya nanti bisa diberdayakan. Tujuannya untuk mengurangi tadi pemberdayaan, mengurangi angka kemiskinan tadi. Nah, insya Allah itu menjadi salah satu alasan yang utama seperti itu. Nah, kita ke pundi surganya, nggih, Utami. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga pundi surga sekarang sudah mengantongi tiket VVIP-nya, sudah berizin legal dari Kemenak maupun dari Basnas, seperti itu, sudah mendapat rekomendasi dari Basnas dan juga sudah mendapatkan izin legal dari Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, legal yang sudah dikeluarkan ini artinya pundi surga sudah diberikan kewenangan secara penuh untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah serta dana keagamaan lainnya. Ya, tentunya itu sudah legal semuanya, legal secara syar'i, legal secara regulasi maupun legal secara NKRI, amannya seperti itu. Nah, kenapa hal ini menjadi sebuah peraturan dari pemerintah? Karena las-las yang tidak legal, las-las yang ilegal dalam tanda kutip ya. Nah, ini perlu juga nanti diedukasi kepada donaturnya. Nah, kepada yang legal itu jelas program-programnya sudah jelas, kemudian dia sudah aman. Nah, yang belum legal ini dalam tanda kutip, nah itu kita ada tanda tanya. Nah, itu mau digunakan untuk apa, mau dipakai buat apa, seperti itu. Nah, itulah menjadi tiket pertama, tiket VIP secara legal. Kemudian jika kita berhadapan dengan donatur yang khususnya orang tua murid, Bu Tami, mungkin di lembaga nantinya seperti itu. Nah, lembaga kan secara kerjasama dengan Pundi Surga itu kan punya program sendiri yang kita angkat melalui Pundi Surga, baik itu untuk gedung, baik untuk pemberdayaan secara siswanya, penghafal Qur'annya, ya katakanlah kita ambil satu contoh seperti SMP. Nah, ini sekarang ada program untuk pembangunan Masjid Asrama Putra, Masjid Asrama Penghafal Quran Putra di SMP. Nah, artinya apa? Ketika donaturnya itu orang tua murid sendiri, benefit yang didapatkan itu juga akan kembali kepada siswa atau kepada putranya. Jadi menunjang proses belajar mengajar, proses menghafal Al-Quran dari putra-putrinya. Maupun program yang lainnya, beasiswa, kemudian untuk kebutuhan asrama. Nah, untuk TK ini ada penambahan ruang kelas dan lain sebagainya. Nah, itu kembali benefitnya kembali kepada siswa atau putra-putri dari Bapak Ibu donatur, ya kalau donaturnya dari wali murid. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saat ini insya Allah Pundi Surga menuju ke lembaga yang profesional. Nah, kita di Pundi Surga khususnya berusaha untuk menjadi amil yang profesional, yang memang itu kita secara manajemen, manajerial, kemudian secara pengelolaan kita menuju ke yang sistematis, yang sudah memiliki sistem laporannya terbuka, kemudian akan ada audit, donatur-donaturnya juga akan dibuat secara istilahnya tuh big data, kemudian penerima manfaatnya juga jelas ada, seperti itu, relasi-relasinya juga sudah ada. Nah, nanti juga dari program-program yang ada di Pundi Surga itu juga bisa Utami angkat sebagai program-program unggulan tadi, seperti kata Mbak Warnitis, mungkin ada yang memilih di LAS ini cenderungnya adalah ke masjid, tentang pembangunan masjid, di rumah zakat tadi pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan. Nah, ciri khas di Pundi Surga ini adalah di pendidikannya, terutama pendidikan untuk penghafal Quran. Nah, nanti dalamnya itu banyak lagi untuk beasiswa, yatim, piatu, untuk sosial, kesehatan, bisa untuk kesejahteraan guru, membantu terkait tentang kesejahteraan dari guru-gurunya, kemudian guru Qur'annya, untuk santrinya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa diangkat. Nah, itu kiat-kiatnya itu bisa disebutkan seperti itu. Nah, kita juga insya Allah akan memberikan amunisi-amunisi, posdik, kemudian laporan secara berkala, dan juga edukasi-edukasi yang akan kita sampaikan. Nah, mungkin itu sedikit Bu Tami tambahannya. Nanti untuk lebih lengkapnya mungkin Bu Tami atau Bapak Ibu yang lainnya bisa main ke kantor
Pundi Surga. Mungkin di sini banyak nggih Bapak Ibu yang belum mungkin sudah tahu kantor baru kita di mana, tapi mungkin belum sempat mampir. Nah, nanti monggo mampir, nanti bisa tanya-tanya dengan saya, dengan Mbak Tifa atau dengan Mbak Nanda. Nah, insya Allah nanti akan kita jelaskan secara gamblang. Nah, ya walaupun nanti di grup relawan, di grup koordinasi itu tetap kita share, tapi kan kalau nanti bisa ngobrol, ada kesempatan, itu akan lebih baik juga. Nah, mungkin seperti itu Bu Tami, karena keterbatasan waktu, ya. Nanti kita bisa lanjutkan sharing di lain kesempatan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nitis dan juga Bu Tami. Mungkin di pertanyaan terakhir, ya, Mbak Warnitis, karena kita sudah di akhir waktu. Oh, ini masih ada 2. Usul Pak, kami para relawan dibekali ilmu untuk menjadi konsultan menghitung zakat dan lain-lain. Oh, nggih, Bu Tri. Nah, insya Allah setelah ini nggih, yang ketiga itu nanti kita akan sharing terkait tentang ilmu fikih zakat. Nah, memang sudah, alhamdulillah memang sudah saya kurikulumkan terkait tentang sharing relawan ini. Jadi kemarin yang batch 1 yang dengan Pak Eko kita mengkhususkan di lembaga pendidikan, ini yang batch 2 itu strategi untuk bisa closing kepada donatur lewat WhatsApp, donatur lama atau donatur baru. Dan nanti yang ketiga, yang nanti kan pekannya kan tinggal 1 kali lagi ini sebelum Ramadan, di hari yang sama juga di pekan depan, hari Ahad malam. Nah, insya Allah kita materinya tentang fikih zakat, yaitu tentang menghitung zakat, terus zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya seperti itu. Ya, ditunggu mawon Bu Tri dan juga Bapak Ibu yang lainnya untuk materi yang ketiga nanti, untuk sharing yang ketiga di pekan depan, insya Allah di hari Ahad malam di jam yang sama juga via Zoom, insya Allah. Mohon ditunggu. Oke, terakhir, nah ini satu pertanyaan terakhir Mbak Warnitis dari Bu Rina, izin bertanya. Mungkin ada beberapa yang secara mental, ada yang menganggap dirinya kurang bakat untuk bisa mencari donatur. Gimana cara membangkitkan rasa seperti itu? Ada rasa malu dan lain-lain. Oh, mungkin maksudnya bagaimana cara membangkitkan kepercayaan diri, ya, mungkin sebagai untuk menanggulangi rasa secara mental tadi tidak bakat dan lain sebagainya. Untuk menanggulanginya seperti apa? Mungkin maksudnya seperti itu. Monggo Mbak Warnitis bisa dijawab. Ini saya baca pertanyaan ini ingat saya masa lalu. Oh iya, pas banget ini berarti. Ingat saya masa lalu. Jadi Bu Rina, ya, saya itu dulu berangkat dari back office, Bu. Jadi sebelum masuk sebagai istilahnya di jabatan publik gitu ya, saya itu berangkat dari back office. Yang dihadapi kan pasti laptop ya, laptop sama komputer gitu ya. Begitu harus masuk di pejabat publik ya harus yang dihadapi orang gitu, orang beneran gitu ya. Ada tahapan ini mungkin saya ya berubah karena sebuah keterpaksaan gitu ya, karena amanah sehingga menyebabkan dalam diri saya harus berubah gitu. Saya harus belajar gitu kan, saya harus bisa menyesuaikan dengan sebagaimana sebagai seorang pejabat publik dalam tanda kutip seperti itu. Nah, tapi gitu ya, kalau misal ini kita levelnya berbicara di sisi fundraiser gitu ya, atau mencari calon-calon donatur baru gitu ya. Untuk yang masih memiliki mental seperti ini, sebenarnya kalau mau saya bilang rasa isin kayak gitu, itu mungkin masih terlalu berat gitu ya, meskipun ya yang namanya prospek itu memang istilah kami di teman-teman sales itu ya rai gedek gitu ya, yang saya rada sarkas gitu, tapi memang ya seperti itu. Artinya jangan membayangkan hasilnya terlebih dahulu gitu, dalam artian waduh kok kayak ditolak atau kok kayak nggak suka atau kok kebanyakan kayak itu yang biasanya dialami sama orang-orang yang dengan karakter seperti ini. Karena ini saya alami sendiri gitu ya dulu. Tapi mungkin ya ini bisa disiasati. Jadi kalau
ada yang misal mengalami mental seperti ini gitu ya, kita bisa memulai dengan komunikasi online. Komunikasi online. Jadi mencari referral atau melakukan prospek itu secara online itu tingkat malunya itu bisa ditekan gitu. Karena nggak kelihatan. Kitanya nggak kelihatan, kitanya nggak melihat calon yang di prospek kita itu secara langsung. Itu biasanya akan lebih mudah gitu. Komunikasinya ngalir aja gitu biasanya. Nah, dan kita lebih berani gitu kalau via online. Saya itu kadang apa ya, untuk komunikasi kayak gitu ya. Bisa jadi mungkin secara online gitu kayak membayangin gitu, wah rame gitu kan. Padahal aslinya itu ya kalem gitu. Maksudnya tidak serame dalam tanda kutip ketika online seperti itu. Nah, makanya ya ini tips ini bisa digunakan untuk orang-orang yang tadi mungkin banyak rasa malunya gitu kayak karena ini saya benar-benar pengalaman pribadi seperti ini gitu ya. Kita memulai dari hal-hal yang sifatnya online tadi gitu. Mencari circle-circle tadi dari yang online gitu ya, entah itu masuk ke community online gitu, grup-grup itu kan banyak ya, atau kalau enggak apa namanya dari teman di sosial media gitu ya, di Facebook gitu ya, atau grup-grup yang ada di WhatsApp itu bisa dilakukan gitu. Saya itu saya meskipun melakukan prospek gitu, saya juga sering diprospek gitu ya, sama lembaga-lembaga, ya lembaga zakat juga gitu kan. Kadang saya pakai buat bercandaan gitu ketika saya di prospek. Bu, ini Ramadan mau ada program ABCD kayak gitu. Sama Mbak, saya juga punya program nih, tak kirimi posternya kayak gitu. Tapi yang saya apa ya istilahnya, yang saya salut dari orang tersebut itu masih tetap menjalin komunikasi dengan saya gitu, meskipun dia tidak secara langsung tadi menawarkan programnya, karena mungkin tahu, oh Ibu Egi ternyata orang lembaga zakat juga seperti itu. Nah, makanya bisa jadi dengan secara online seperti itu jauh lebih bisa menekan rasa malunya itu. Tapi kalau ketemu gitu, biasanya sudah apa ya istilahnya udah kena mental duluan gitu, udah grogi dulu gitu. Sehingga itu biasanya kurang cocok untuk dipakai oleh orang-orang yang mungkin ya tadi masih ada rasa malu, nggak percaya diri dan sebagainya seperti itu. Jadi pola-pola komunikasi yang digunakan bisa berangkat dari komunikasi online gitu. Jangan offline dulu gitu. Karena ini juga saya gunakan juga seperti itu gitu. Baru kalau misal butuh ketemu gitu ya. Karena saya juga dulu gitu Bu. Kalau misal awalnya komunikasi online gitu, Mbak saya butuh penjelasan, bisa nggak ketemu gitu jam segini di kantor saya gitu. Saya juga harus menyiapkan mental saya gitu ya. Benar istilahnya sinau, memperdalam terkait dengan apa yang akan kita bahas, misalnya seperti itu kayak gitu. Dan ya tadi mencari apa ya istilahnya pengalih-pengalih gitu ya, pengalih-pengalih yang itu bisa melupakan rasa malu kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena memang apa ya istilahnya saya dalam tanda kutip ada sebuah tuntutan gitu ya, sebuah tuntutan yang memang saya harus membongkar mental ini gitu ya, sehingga itu yang bisa jadi ya iso karena kepeksa gitu ya, mungkin awalnya seperti itu. Nah makanya bisa jadi para Bapak Ibu semuanya gitu, itu temukan hot button yang itu bisa menjadi sebuah keterpaksaan yang harus dilakukan gitu. Jadi makanya tadi kita berangkat di awal tadi menemukan why-nya dulu gitu. Karena why itu akan menjadi sebuah alasan kenapa kita harus melakukan ini. Bukan lagi kenapa kita melakukan ini, tapi kenapa kita harus melakukan ini. Nah, itu yang sehingga kayak memaksa kita gitu, mau nggak mau gitu. Dan kadang kita menemukan, oh ya gini ternyata aku ya iso. Gitu. Misal presentasi gitu ya, ngisi edukasi tentang
ZIS misal kayak gitu, atau ngisi kajian gitu ya tentang parenting, nanti bisa di closing gitu ya, Bapak Ibu yang mau menitipkan bisa lewat saya gitu, saya relawan Lembaga Amil Zakat Daerah Sleman Pundi Surga misal seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa dilakukan gitu. Itu mungkin step-step yang sudah masuk ke fase offline kayak gitu. Tapi untuk awalan gitu ya, perbanyak komunikasi online. Itu untuk latihan gitu ya, latihan kita yang memang masih ada rasa tadi kurang percaya diri dan sebagainya gitu. Yang penting yang kita bawa adalah misi kebaikan, ya untuk apa kita malu gitu. Yang kita bawa adalah ajakan kebaikan. Ini kan mirip kayak kita kayak muazin ya, ngajak sholat gitu kan. Perkara rep teko karo ora gitu ya, itu nanti urusannya masing-masing kayak gitu. Nah, sama gitu ya. Kita ngajak orang berzakat, ngajak orang sedekah kayak gitu, itu kan sebuah kebaikan. Jadi itu yang apa ya, menjadi why tadi, menjadi latar belakang kenapa kita atau saya gitu ya harus melakukan ini. Begitu mungkin Mbak Rina, semoga bisa sedikit membantu. Terima kasih Jazakallahu Mbak Warniti, sudah dijawab ya dari pertanyaan dari Bu Rina tadi. Mungkin poin yang saya garis bawahi adalah untuk kebaikan kenapa harus malu seperti itu. Niatnya kita itu ya kebaikan seperti itu. Toh misalnya closing ataupun tidak itu kita tetap mendapatkan pahalanya seperti itu. Syukur-syukur kalau bisa closing. Nah, mungkin itu yang perlu ditanamkan terlebih dahulu nggih Bu Rina terkait tentang menghadapi supaya mental kita yang kurang siap atau kurang mampu itu ya kita tanamkan dulu, mindsetnya kita ubah dulu seperti itu secara pribadi gitu. Kita itu bukan meminta-minta, tetapi kita memfasilitasi kebaikan dari donatur gitu. Mungkin ada donatur yang sudah harus wajib zakat, nah mungkin selama ini belum pernah bayar zakat atau tidak tahu, nah melalui edukasi kita, melalui mungkin wasilah perantara kita, akhirnya beliau bisa menunaikan kewajibannya, bisa menunaikan zakatnya seperti itu. Nah, kita akhirnya kan menjadi perantara kebaikan, bukan meminta-minta ya seperti itu gitu. Nah, mungkin itu yang perlu mindsetnya gitu. Mindsetnya harus diubah dulu. Kita bukan meminta-minta, tetapi kita fasilitator kebaikan tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Warnitis. Kemudian yang kedua, ya kita untuk kebaikan gitu. Pahalanya pun kalau dia closing 100 juta ya kita dapat pahala senilai 100 juta juga. Ini kalau mau ngitung-ngitung pahala gitu. Ngitung-ngitung amal seperti itu. Tanpa kita harus mengeluarkan uang 100 juta, kita sudah sama seperti itu. Nah, itu mungkin diawali dari mengubah mindset terlebih dahulu gitu. Tambahan dari saya itu, dan garis besarnya itu tadi, karena ini untuk kebaikan, nah investasi juga nanti untuk di akhirat ya, amal akhirat juga, bekal kita untuk di akhirat seperti itu. Nah, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bisa dipahami nggih Bapak Ibu semuanya, khususnya yang sharing dan khususnya yang bertanya. Terima kasih juga kepada Mbak Warnitis. Ini tidak terasa waktu kita sudah lewat, tadi harusnya sampai 21.30, ini sudah 21.47, 17 menit. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti menjadi tambahan amal jariah buat Mbak Warnitis dan juga Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai nggih Bapak Ibu di sesi yang kedua ini terkait sukses untuk mencapai target ZIS dan DSKL di bulan Ramadan. Nah, mungkin nanti ada yang mau dikonsultasikan lagi ke kami dari Pundi Surga, nah, nanti bisa menghubungi saya atau Mbak Nanda ataupun ke Mbak Diva seperti itu kaitannya tentang ZIS ini, ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk nanti bisa mulai progres di bulan Ramadan. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada Mbak Warnitis yang sudah membersamai kita, tadi sudah sharing terkait strategi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru, saudara-saudara yang bertanya. Matur suwun sangat. Mudah-mudahan kita doakan bersama Mbak Warnitis senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam segala aktivitasnya, diberikan umur panjang, dan mudah-mudahan bisa senantiasa menjadi mitra kita seperti itu. Nah, ini Mbak Warnitis ini luar biasa, ini rumah zakat ini siap membantu jika dibutuhkan selama bisa.
Amin, amin. Sebelum kita berizin, ini kita bernaung di bawahnya rumah zakat. Nah, ini ya sedikit nambahin ya. Mungkin Mbak Wanitis tadi kan ada kiat-kiat banyak lembaga las itu seperti apa. Nah, ini bukan saingan akhirnya kan. Dulu kita sebelum berizin legal itu, kita bernaung di bawahnya rumah zakat gitu. Kita dipayungi oleh rumah zakat bersama-sama. Nah, terus akhirnya rumah zakat mendorong kita juga, membantu kita ya segera berizin. Nah, ini akhirnya kan menjadi kolaborator seperti itu. Nah, itulah mungkin Bu Tami yang bisa bisa ditangkap tadi, seperti ember-ember yang banyak seperti itu ketika ada lembaga yang bermunculan, lembaga lain gitu. Nah, itu bisa menjadi kolaborator seperti itu. Bukan persaingan ya. Intinya bukan persaingan tetapi bekerja sama untuk umat seperti itu. Nah, mungkin itu nggih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sekali lagi dari kami Budi Surga apabila ada kesalahan dan kekeliruan atas yang saya pribadi ya selaku pemandu acara, apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Insya Allah kita ketemu terakhir di sharing ketiga. Insya Allah kita akan membahas terkait tentang fikih zakat. Nah, tadi Bu Tri sudah, wah nggak sabar ya, tunggu ya Bu, pekan depan Bapak Ibu semuanya, jangan lupa nanti diluangkan juga pekan depan. Dan juga kepada Mbak Wanitis sekali lagi matur suwun sangat, jazakillahu khairon, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya dan apa yang sudah disampaikan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya Bapak Ibu untuk kita semua nanti di optimalan ZIS di bulan Ramadan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan ya Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Mbak Wanitis. Sami-sami. Matur nuwun Bapak Sukses Ibu je semuanya. buat teman-teman Amin, PS semuanya. Semangat. Amin. Matur suwun. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum mengisi presensi ya Bapak Ibu, boleh diisi untuk data kita juga di Bundi Surga seperti itu. Linknya ada di kolom chat, ya. Sudah saya share seperti itu. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, istirahat untuk besok bisa kembali ke aktivitas seperti sedia kala, kami persilahkan untuk bisa live atau bisa keluar dari room Zoom. Untuk yang belum absen, saya tunggu ini linknya, saya share kembali untuk bisa mengisi linknya seperti itu. Matur suwun sangat Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat, selamat melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, dan mudah-mudahan esok hari diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin. Allahumma amin.